Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, habibir rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram abuna wa syekhuna al-alim al-alamah al-arif billah syiruna sehul kabir al-habib sagabul mari bin syabakarin salim anallahu ila derajatahum fil jannah fi janabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat sehingga kita masih sama-sama bisa bermuajahah, berkumpul di majelis yang insya Allah Allah muliakan. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Chairperson Yayasan Syafana Media Insani Ibu Hajah Ummu Latifah, yang sama-sama kita hormati Managing Director Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki, dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan pemateri dalam kajian pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Ruslan Hussein Mara Sabesi LC, dan tak lupa juga Asatidah Sayyidat Feren siswa dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat di majelis yang Allah muliakan ini. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan yang pertama, dan yang kedua yaitu penyampaian materi, dan yang ketiga yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan dibukanya acara pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang barakah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kullinatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara pada pagi hari ini Allah berikan kelancaran. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan tema kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ruslan Hussein Maras Besi LC. Kepadanya alaihi tafadhol alaihi maskuran. Baik, jazakallah Ustadz Manarul Hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bi sabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du.
Alhamdulillah, para asatidah dan para parent dari Sekolah Islam Syafana serta semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan, yang memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memudahkan kita untuk bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, di waktu duha ini, untuk kemudian kita menuntut ilmu. Maka yang pertama, saya ingin menyampaikan ada dua nasihat dari Al-Imam Shinqiti. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kemudian masuk bulan Ramadan dengan dua perkara ini. Yang pertama, beliau mewasiatkan dan menasihati kepada para muridnya, ya, bahwasanya Allah berfirman di dalam Al-Quran berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, man shama Ramadhana imanan wahtisaban. Maka barang siapa kemudian berpuasa dengan imannya, maka kemudian dosa-dosanya diampuni. Jadi mari kita perbaiki iman kita, kita tingkatkan iman kita. Jangan kemudian kita menyisakan keraguan-raguan terhadap syariat Allah. Jangan kita sisakan hati yang masih bercabang terhadap apa yang kemudian Allah turunkan, sehingga kita bisa masuk bulan Ramadan dengan keimanan yang menjadi asbab semua amal kita diterima dan dosa kita diampuni. Yang kedua, beliau berwasiat kepada murid-muridnya bahwasanya banyak kita manusia yang kemudian masuk bulan Ramadan dalam keadaan membawa beban dosa, ya. Sehingga terkadang maksiat dan dosa yang dibawa oleh seseorang ketika dia masuk bulan Ramadan, maka ini akan kemudian mengikat dirinya, akan membebani dirinya, akan membebankan dirinya sehingga dia terasa berat ketika melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Maka saya doakan semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai bekal kita masuk bulan Ramadan, di mana dosa-dosa yang membebani kita, yang mengikat punggung kita, semoga terlepas sehingga kita bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan ringan, dalam keadaan mudah, ya, untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, ya, dan tema ini adalah tema yang jika kita berhasil mempraktekkan ini, maka kemudian ini juga salah satu asbab kita itu diampuni dosa-dosanya, ya, karena mencintai Nabi itu termasuk salah satu perkara di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Ini pernah kemudian terjadi ketika ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ya, dia bilang kepada Nabi, dia tuh banyak bersalawat kepada Nabi. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan kepada dia, tukfa hammak. Ya, salawatnya itu akan membuat seluruh kegalauan dan kegelisahan, ya, kesedihan dalam hidupnya itu akan Allah angkat. Kemudian wa yughfar laka dzambak, dan akan diampuni dosa-dosamu. Maka orang yang banyak bersalawat di dalam hidupnya tidak akan gampang sedih, ya, tidak akan merasa galau karena diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan dua perkara tadi yang Nabi sampaikan kepada Ubay bin Ka'ab. Sebelumnya, Ustadz Manar, suara saya terdengar jelas di sana? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, jelas ya. Baik. Kita akan membahas tentang cintanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi ribuan tahun yang lalu, pada saat Nabi itu sedang berkhutbah, tiba ada yang memberhentikan khutbahnya Nabi. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah?
kapan kiamat katanya. Maka Nabi bertanya kembali kepada orang yang bertanya ini, wa ma a'dadta laha, apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Dia bilang, ya ibadah saya tuh ya yang wajib-wajib sajalah, ya. Tidak dengan salat yang banyak, maksudnya salat sunnahnya, tidak dengan sedekah yang banyak, tapi kemudian cintaku kepadamu dan Allah itu luar biasa. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kau akan membersamai orang yang engkau cintai. Jadi Nabi SAW akan dibersamai oleh orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Maka jika kita ingin membersamai Nabi, maka wajib kita mencintai Nabi SAW. Ya. Maka kita akan coba lihat seperti apa para sahabat mencintai baginda Nabi Muhammad. Ya. Nah, pertama karena keinginan untuk kemudian membersamai Nabi di akhirat. Yang kedua, ingin diampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, sekalian, Abu Lahab itu pernah berdoa. Ya. Doanya ini adalah sebuah doa untuk menantang Allah. Ya. Jadi beliau itu mengatakan begini, Allahumma in kana hadha min indika fa'amtirna bihijaratin minas sama. Ya. Ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah betul dari sisimu, maka hujani kami dengan hujan batu dari langit, katanya. Ya. Imam Al-Qurtubi, doa dari Abu Lahab ini menjadi asbab Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah akan menurunkan azab kepada mereka sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Muhammad ini, jika beliau berada di antara suatu kaum, maka Allah tidak akan menurunkan azab kepada kaum tersebut. Ya. Maka dari sinilah kemudian menghadirkan Nabi di dalam kehidupan. Ya, kita mencintai Nabi SAW ini adalah salah satu perkara di mana kita bisa terhindar dari azab yang kemudian Allah turunkan. Karena barang siapa bisa menghadirkan Nabi di tengah-tengah kehidupannya, maka Allah tidak akan menurunkan azab. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu Aisyah, ya, istri Nabi SAW, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, itu pernah mengatakan, ya, suatu hari Hindun bin Utbah itu pernah berkata, wahai Rasulullah, ya, seluruh penghuni rumah yang ada di atas muka bumi, lebih aku sukai mereka terhina daripada penghuni rumahmu. Dan tidak ada satu penghuni rumah pun di atas muka bumi di pagi hari ini yang aku cintai agar mereka lebih mulia daripada penghuni rumahku. Ini Hindun bin Utbah, orang yang biar seorang budak untuk Zah bin Abdul Muthalib, berkata bahwasanya dia itu mencintai, ya, penghuni rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi dan keluarganya betul-betul dicintai oleh wanita ini. Nah, kan dalam riwayat-riwayat, dalam kisah-kisah, banyak orang yang bertabarruk, ya, ingin kemudian mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertabarruk dengan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk diantaranya Suhail ibnu Amr. Ya, Bapak Ibu tahu, Suhail ibnu Amr ini dalam sirah Nabawiyah itu dikisahkan dulu Nabi ini ketika menandatangani perjanjian Hudaybiyah itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Suhail ibnu Amr ini menolak, ya, karena dia merasa kalau menulis Bismillahirrahmanirrahim itu sama saja dengan mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Maka Nabi hapus dengan tangannya sendiri, kemudian Nabi tulis, ya,
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi dulu itu ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, betapa kemudian Umar itu marahnya kepada Suhail ibnu Amr itu seperti apa. Tapi yang luar biasanya, waktu Fathu Makkah, ya, Nabi melaksanakan haji, ya, ketika beliau bertahallul, Suhail ibnu Amr bin Amr ini itu merebut atau memperebutkan, dia berusaha mendapatkan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ya, yang benci kepada Nabi itu bisa berubah mencintai Nabi dengan kecintaan yang segitu luar biasanya, ya. Bahkan bertabaruk dengan rambutnya Nabi. Ada sahabat yang bertabaruk dengan sisa air wudhunya Nabi. Ada yang bertabaruk dengan keringatnya Nabi. Ya, ada yang bertabaruk dengan barang-barang yang digunakan oleh Nabi. Ya, cangkirnya Nabi. Rasa ini karena kecintaan yang kemudian luar biasa. Ya, bahkan jubahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dalam kitab sahihnya Imam Muslim diceritakan Asma binti Abu Bakar itu pernah menunjukkan jubahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dikatakan hadhil jubbah li Rasulillah kana yalbasuha nahnu yaghsiluha lil marda nashtafi biha. Ya, jadi Rasul suka pakai jubah ini, ya, dan kami itu mencucinya untuk orang sakit berharap ada kesembuhan darinya. Jadi Masya Allah, ya, mereka itu saking cintanya bertabaruk kepada apa yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita coba lihat satu persatu para sahabat yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, ya. Saya rasa kalau kita bahas kecintaan seorang sahabat ini habis waktu kita, ya. Abu Bakar orang yang kemudian mendampingi Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang kemudian ketika hijrah beliau menyerahkan seluruh hartanya, ya. Beliau temani Nabi dalam perjalanan hijrah ini, itu sama saja dengan menggadaikan nyawanya, ya. Bayangkan Abu Bakar ketika jalan sama Nabi ketika hijrah itu dalam keadaan Nabi itu kepalanya dihargai 100 ekor onta. Bayangkan, jika Abu Bakar memutuskan menemani Nabi, berarti dia, ya, akan menghadapi bahaya yang sangat luar biasa. Tapi yang luar biasanya, ketika jalan sama Nabi, tiba-tiba dia pindah ke depan, tiba-tiba dia pindah ke samping, tiba-tiba dia pindah ke belakang. Alasannya apa? Saya takut musuh tiba-tiba muncul dari arah depan. Kemudian saya kepikiran, jangan-jangan musuh muncul dari arah sebelah kanan. Kemudian saya kepikiran lagi, tiba-tiba musuh muncul dari arah belakang. Subhanallah, ya. Ini kecintaan yang sangat luar biasa. Atau Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini kita tahu, ya, cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi ketika masih hidup sampai sudah wafatnya. Ya, Umar ini terbunuh, ya, ketika sedang melaksanakan salat subuh. Ya, ketika salat subuh beliau ini ditusuk, ya, oleh budaknya Abu Mughirah yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, yang menarik, ada dua permintaan Umar, ya, ketika beliau berada dalam keadaan sekarat. Salah satu di antaranya permintaan beliau agar dimakamkan tepat di samping baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu permintaan khusus kepada Aisyah. Ya, karena Aisyah itu kan di kamarnya itu sudah ada dua makam, makam suaminya Rasulullah dan makam ayahnya Abu Bakar. Ya, akhirnya permintaan ini dipenuhi oleh Aisyah. Maka di dalam kamar Aisyah ada 3 makam: Umar, Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa kemudian cintanya kedua sahabat ini, bahkan kemudian dimakamkan berdampingan di samping baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini luar biasa sekali. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam kitab sirah, ketika keadaan wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar itu seakan-akan nggak mau kemudian menerima bahwa Rasulullah itu sudah wafat. Ya, bahkan Umar berdiri dengan pedangnya di depan rumahnya Nabi. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, maka akan dipenggal oleh Umar. Masya Allah, betapa kemudian ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam sebuah peperangan, ya, ada seorang wanita yang dikabarkan pada saat itu bahwa anaknya kemudian wafat dalam peperangan. Maka sahabat itu mendatangi wanita tersebut, faja'a an yuwazziha, untuk kemudian menghibur dan menguatkan wanita tersebut. Ya, kemudian berkata kepada dirinya bahwa putranya wafat. Apa yang dia jawab? Wa ma fa'ala Rasul. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Ya, seakan-akan Bapak Ibu sekalian, wafatnya putranya itu tidak berarti apa-apa. Karena yang langsung ditanya ketika mendengar putranya wafat adalah wa ma fa'ala Rasul. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Ya, maka pada saat itu sahabat mengatakan kepada wanita tersebut, huwa bi khair, kama tuhibbu. Beliau baik-baik saja sebagaimana apa yang engkau inginkan. Apa jawab wanita tersebut? Qalat arunihi hatta unzura ilaih. Kalau begitu tunjukkan kepadaku agar aku tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik-baik saja. Ya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di hadapan wanita tersebut. Nabi katakan kepada dirinya, isbir, ya, fa innallaha qad akrama waladayki bisyahada. Sabarlah, ya, kedua putramu Allah berikan kesyahidan. Apa jawab dia? Karena dia pada saat itu melihat ada debu, ya, yang menempel di pipinya baginda Nabi. Kemudian dia mengatakan, la ru'yatin naqlil ghubari ala wajhikal karim asyaddu min qatali waladi. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, melihat debu yang menempel di pipimu itu lebih berat ketimbang kehilangan kedua putraku. Masya Allah. Ini kecintaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka tuh melihat Nabi itu berada dalam keadaan baik-baik saja, itu hilang semua penderitaan hidupnya, hilang semua beban hidupnya. Saya rasa ini kecintaan yang kemudian mudah-mudahan kita bisa sampai seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Atau kita lihat kecintaannya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini, ya, Sayyidina Abdullah ibnu Umar adalah anaknya dari Umar bin Khattab. Dulu tuh sering bermusafir, ya, bersama baginda Nabi. Setelah baginda Nabi wafat, ya, Rasulullah ini sudah wafat, ya, maka Abdullah ibnu Umar ini, dia itu suka singgah di tempat yang dulu disinggahi oleh Nabi. Ya. Ini kan dahsyat sekali, walaupun dia sendiri mungkin nggak punya hajat di situ. Ini menarik, ya, karena kemudian jarang sekali kita itu masih mengunjungi sebuah tempat untuk mengenang orang yang dekat dengan kita. Ya, saya rasa kita belum melakukan itu kecuali betul-betul cinta. Abdullah ibnu Umar anaknya Umar, jadi memang kecintaan ini menurun dari ayahnya, ya, membekas sekali. Ya. Termasuk kita menemukan Abdullah ibnu Umar setiap lewat, bahkan juga Ibnu Mas'ud, ya, mereka ini kan dulu sering membersamai Nabi, sehingga mereka itu tahu betul, ya, apa yang Nabi lakukan jika melewati sebuah jalan. Nah, itu ada jalan yang ada ranting yang kemudian agak menjorok ke bawah, ya, sehingga Rasulullah itu, gue Mansan, gue adalah full-time content creator dan streamer Valorant di YouTube. Nah, gue itu main Valorant dari awal banget sih, dari pertama kali launching yaitu 2 Juni 2020.
Nah di sini gue langsung suka banget sama Valorant karena Valorant bukan cuma game kompetitif taktikal FPS first person shooter, tapi dia memiliki keunikannya sendiri, yaitu banyak role dan agent-agent yang berbeda. Maka kapan saja saya lewat sini saya bilang Allahu Akbar. Ini kan adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang lahir dari kecintaan kepada Nabi. Al-ihwal yang berkaitan dengan Nabi, hatta yang bersifat basyariahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu pernah suatu saat diundang, ya, Nabi itu diundang oleh seorang penjahit pada saat itu. Ya, jadi diundang untuk makan bersama. Ya, yang luar biasa, ketika dihidangkan makanan, kata Anas bin Malik, "Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba min hawli as-sahra, falam azal ahibbu ad-duba." Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya lihat kok ada hari itu Nabi mengingat mengambil labu kemudian meletakkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hari itu kata Anas bin Malik, saya itu langsung goyang makan labu. Salat tidak Masya Allah. memenuhi syarat. Ini kan luar biasa. Artinya mereka menjadikan apa-apa yang disukai Nabi menjadi apa yang mereka sukai. Ini kan kecintaan yang sangat luar biasa Bapak sekalian. Abdullah ibnu Umar, ya ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan ada seorang sahabat Tauban ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau ini tinggal di kota Madinah sepanjang hidup Rasulullah. Ya, nah beliau ini suatu hari beliau ini sudah sakit, ya. Tubuhnya ini jadi kurus, jadi ringkih. Ya. Namun kalau ditanya oleh para sahabat, beliau ini nggak mau menjawab. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang perkara yang membuat dia sakit, ya, yang membuat dia itu semakin ringkih. Ketika ditanya, apa jawabnya? Ya Rasul, saya ini sebenarnya orang yang kuat. Ya, namun saya tuh bisa menahan lapar, bisa menahan haus. Ya, artinya tubuh dan fisiknya ini kuat. Ya, saya ini tahan untuk pergi perang dan kemudian tidak bertemu dengan keluarga saya berbulan-bulan pun saya sanggup. Ya. Namun ada satu hal yang tidak bisa saya tahan. Ya. Apabila datang kerinduanku kepada dirimu, Masya Allah. Kalau siang hari saya rindu kepadamu ya Rasul, saya tuh nggak bisa menanti sampai malam untuk melihat dirimu. Ya, apabila saya rindu kepada dirimu di malam hari, maka saya tuh tidak bisa menanti sampai pagi. Gelisah untuk bisa berjumpa dengan dirimu. Sepanjang hari, jika dia merindukan Nabi Tauban ini, maka dia itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, katanya. Allahu Akbar. Ini di dunia masalahnya, kata Tauban. Ya. Dunia engkau ini begitu mudah kami temui, ya Rasul. Yang saya pikirkan tuh gimana nanti di hari kiamat. Engkau ini Rasul, ya Rasulullah, aku hanyalah seorang Tauban. Kalau engkau dikumpulkan bersama para nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tertinggi. Sementara aku ini, ya Allah, andai Allah ampuni dosa-dosaku, aku berada di surga. Pasti surgaku ini tidak selevel denganmu ya Rasulullah. Apalah arti surga jika kemudian tidak bertemu dengan engkau. Bayangkan, kegelisahan ini tuh yang membuat dia itu kurus, ya. Dia ini nggak bisa makan. Masya Allah, Nabi itu terdiam. Ya, kemudian Nabi memberikan berita gembira kepada Tauban, ya. Bukan hanya Tauban, tapi Tauban berikutnya, ya, yang kemudian rindu. Maka turunlah sebuah wahyu dari malaikat Jibril yang Allah kemudian sampaikan. Ya, ini berfirman dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka inilah teman-teman yang sebaik-baiknya. Maka
kita cintai Nabi, ya, agar kita bisa membersamai Nabi. Ya, cintanya seperti cintanya Thawban, ya, Masya Allah, gelisah, gak bisa makan, gak bisa tidur karena rindu kepada Nabi. Masya Allah. Kalau kita nih mungkin gelisah, gak bisa makan, gak bisa tidur karena urusan dunia, ya, karena urusan bisnis kita, karena kegelisahan dunia kita. Tapi lihat, ada sahabat yang gelisah karena cintanya kepada kekasihnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau kita lihat seorang sahabat Ansar. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini beliau terbiasa untuk menghidangkan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan nanti setiap Nabi makan, dia tuh selalu ngecek apa yang Nabi makan, apa yang tidak Nabi makan, ya. Selalu dia periksa. Nah, suatu hari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memakan apa yang dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya, ternyata makanan itu nggak beliau sentuh sama sekali. Akhirnya Abu Ayyub ini gelisah dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan makanan hari ini? Ya, pada saat itu beliau menyampaikan, beliau khawatir mulutnya ini berbau tidak sedap, ya, sehingga beliau ini menjaga adab karena beliau suka berbincang dengan malaikat Jibril, ya, maka beliau tidak makan. Masya Allah, kata Abu Ayyub, fakarihtu thawmin yaumi. Masya Allah, dari hari itu tuh saya nggak suka makan bawang, katanya. Ini Anas bin Malik menjadikan makanan kesukaan Rasul menjadi makanan kesukaan. Labu. Nabi suka labu, hari itu dia suka labu. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari menjadikan makanan yang tidak disukai Nabi, ya, bukan Nabi benci, tidak, tapi Nabi itu menjaga adabnya. Maka dia menjadikan bawang sebagai makanan yang tidak dia sukai, ya. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Cintanya itu sampai pada tahap seperti itu. Ya. Mungkinkah kita, ya, pada hari ini mungkin Bapak Ibu saking cintanya kepada Ustadz Manarul Hidayat, ya, Bapak Ibu nggak makan bawang, nggak makan roti karena Ustadz Manar nggak suka. Ini kan belum sampai tahap segitu, ya. Sahabat tuh sudah sampai segitu terhadap cintanya kepada baginda Nabi. Bahkan menarik karena dikatakan di dalam kitab-kitab sirah, Abu Ayyub Al-Ansari ini rumahnya tuh 2 lantai, Bapak Ibu. Ketika Nabi datang, ya, Nabi itu di bawah, di lantai bawah. Tapi Abu Ayyub ini merasa nggak enak. Ya apa ya Rasul? Engkau di bawah, saya di lantai atas. Ya, secara adab tuh saya nggak tenang. Ya, maka saat itu tuh Nabi menolak, sudah. Ya, Nabi di bawah saja, kata Nabi, engkau tetap di atas. Ya, untuk memudahkan ada orang yang datang ziarah kepada Nabi, ya, bertamu, Nabi itu lebih mudah untuk kemudian menemui. Yang luar biasa, Bapak Ibu, itu lantai rumah, di lantai 2-nya Abu Ayyub Al-Ansari itu pernah itu apa? Dia tuh kena air, ada air yang tumpah. Untuk mengeringkan air yang tumpah di lantai 2, karena dia khawatir ini akan bocor sampai kepada Nabi di lantai 1. Itu satu-satunya selimut yang biasa dia pakai untuk tidur, dan istrinya itu dia pakai untuk mengeringkan air tersebut karena khawatir airnya bocor kepada Nabi di bawah. Itu sampai malam itu dia dan istrinya tidur tidak memakai selimut. Masya Allah. Ini bukti cinta dan bakti mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub dan istrinya berusaha menyenangkan Rasulullah dengan setia dan ikhlas, sampai Rasulullah itu bilang, wah ya Ayyub, janganlah kamu berlebihan. Maksudnya itu beliau merasa nggak enak, ya. Beliau bilang begini,
Maukah aku ajarkan kepada kamu setiap pagi dan sore sebanyak 10 kali? Allah akan memberikan 10 kebaikan, menghapuskan 10 dosa, mengangkat kamu 10 derajat. Kelak di hari kiamat kamu digolongkan sebagai orang yang telah membebaskan budak. Maka Nabi mengajarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini yang beliau ajarkan kepada Abu Ayyub. Lihat betapa cintanya Abu Ayyub kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi yang sangat luar biasa, ya, masya Allah. Ini sahabat yang memang beliau ini secara fisik tuh nggak terlalu tinggi, ya. Tapi ketika Al-Quran pertama kali dibacakan di sisi Ka'bah, maka Abdullah ibnu Mas'ud menjadi orang pertama yang membacakan Al-Quran secara jahar, secara terang-terangan di sisi Ka'bah. Ya, tidak membiarkan Nabi yang kemudian melakukan hal ini. Dia memilih dirinya yang membacakan. Karena dia tahu kalau sampai Nabi membacakan Quran secara jahar di sisi Ka'bah, maka Nabi akan mendapatkan kemudaratan. Maka dia yang kemudian memilih. Ya, ketika ditanya dia bilang, biarkan saya yang membaca. Ya, habis itu dia digebukin oleh Quraisy. Ya apa, zaman sekarang Masya Allah baca Quran harus digebukin dulu baru baca, ya. Zaman dulu tuh subhanallah baca terang-terangan itu membahayakan jiwa, ya. Nah, Umar, Abu Bakar, ya, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, ya, kemudian Ibnu Mas'ud. Ada seorang sahabat namanya Zaid. Zaid ini suatu hari itu ditangkap oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan, ya. Ini sebelum Abu Sufyan ini memeluk Islam. Abu Sufyan itu mengatakan kepada Zaid, "Wa ya Zaid, unasyikallah, maukah kau ambil sumpah?" Ya. Jadi waktu itu kan ditawan, ya. Beliau ditawan oleh Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan ini menawarkan satu tawaran, Bapak Ibu sekalian. Apa tawarannya? Engkau pulang kembali ke tengah keluargamu, tapi engkau hadirkan Muhammad kepada kami. Apa jawab Zaid? Alaika anni ya Abu Sufyan. Ya, saya tidak ridho. Ada satu duri yang kena Nabi Muhammad. Saya tidak ridho. Kalau ada satu helai pun rambutnya itu jatuh dari kepalanya. Masya Allah. Maka Abu Sufyan itu sampai mengatakan, Wallahi, ma ra'aitu ahadan yu'azimu ahadan kala azimi ashabu Muhammadin Muhammad. Masya Allah, dia bilang apa? Aku tuh tidak pernah melihat ada kecintaan satu manusia kepada manusia yang lain seperti melihat kecintaannya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ya, bahkan kalimat ini, ya, itu terlontar juga dari Urwah At-Takhaf. Ya, dia bilang hal yang sama. Wallah, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kal azimi ashabu Muhammadin Muhammad. Aku tidak pernah kemudian melihat ada orang lain mencintai manusia yang lain seperti cintanya Muhammad, sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Subhanallah. Ya. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya itu Zaid ibnu Dathimah. Jadi inilah orang yang kemudian menyampaikan kecintaan yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditawarkan, ya, pada saat itu dia digantikan dengan Nabi, posisinya Nabi hadir, ditawan, kemudian dia bisa pulang kembali bersama keluarga. Ya, Sayyiduna Khalid ibn Walid, ya, kita tahu, ya, Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini sepanjang hidupnya itu selalu membawa sehelai rambut dari rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia katakan huwa sya'ra min sya'rin Nabi. Ya, itu selalu dia taruh, ya, sepanjang hidupnya itu dia taruh di bawah sorbannya. Ya, itu sorban itu pernah jatuh Bapak Ibu, ya, ketika dalam sebuah peristiwa konflik itu jatuh di bawah kudanya musuh. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia loncat dari kudanya, masuk di antara kaki-kaki kuda. Mungkin kita tahu kan, kuda ini kan kalau ketendang
bahaya kan, ini bisa menyebabkan kematian. Tapi Khalid bin Walid, dia loncat dari kudanya, dia masuk di bawah kaki kuda musuh itu cuma untuk ambil sorbannya ini. Ya, hatta akhadha, sampai kemudian dia dapatkan, warafa'ah. Ya, dia dapatkan, kemudian dia pakai kembali. Sahabat nanya, kenapa engkau sambil kemudian membiarkan dirimu berada di dalam kondisi yang sangat bahaya itu? Apa jawab dia? Innal ghalan syafiha sya'ru min sya'ratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Di sorbanku ini ada sehelai rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, kita melihat betapa cintanya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai nyawa mereka itu seperti nggak ada, mereka nggak peduli. Ya. Nah, ada seorang anak muda, ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama ini, ya, Mus'ab ibnu Umair. Allah, ini pemuda yang Masya Allah, ini luar biasa, ya. Luar biasa. Ya, dikatakan, ya, Mus'ab ini karena Mus'ab ibnu Umair fata Makkah syababan, ya, wa jamalan. Wasinna kana abawahu yuhibbanihi wa kanat ammahu taksuhu ahsana ma yakunu min at-thiyab wa kana a'tara ahli Makkah yalbasul hadrami min ni'ab. Masya Allah. Mus'ab bin Umair ini pemuda kota Makkah yang tampan sekali. Ini dicintai oleh kedua orang tuanya. Ini kalau pakai pakaian tuh pakaian yang paling terindah, orang yang paling harum di kota Makkah. Ya, sandalnya ini sandal Hadramaut dari Yaman, ya. Itu kalau dia jalan Bapak Ibu, Mus'ab bin Umair ini itu wanginya sudah tercium dari jarak yang jauh, itu sudah tercium. Lihat, pemuda yang kemudian berada pada kenikmatan yang luar biasa karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia itu mengikuti Nabi. Ya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya membuat dia itu kemudian masuk Islam. Ya, apa yang dia dapatkan Bapak Ibu karena kemudian dia masuk Islam? Ya, dia diusir dari rumahnya. Ya, keadaan yang tadinya mudah bagi seorang Mus'ab bin Umair tiba-tiba menjadi sulit. Ya, itu sampai dia disiksa. Ya, kulitnya ini sampai kemudian dikatakan kulitnya ini jadi kasar, ya. Yang tadinya gagah, ya, itu jadi kemudian lihat seperti kakek-kakek yang tua karena ringkih. Ya. Rasulullah itu sampai kemudian ketika melihat kondisinya Mus'ab bin Umair ini sampai sedih. Ya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ya, bahwasanya inna la julusu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idza tala'a Mus'ab ibnu Umair, ya. Tapi kemudian masuklah Mus'ab ibnu Umair, ya. Maka pada saat itu dia tuh memakai hanya sepotong kain burdah yang kasar. Allah, dulu tuh dia tuh pakai pakaian yang indah sekali, ya. Tapi sekarang dia pakai pakaiannya tuh yang hanya sepotong kain burdah, ya. Kemudian sudah ditambal kanan kiri, ya, sudah ditambal semuanya. Maka kondisinya ini berbeda dengan ketika dia masih zaman dia itu sebelum memeluk Islam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis, ya, ketika mengingat dirinya ketika dia masih berada dalam kondisi kenikmatan, ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dulu tuh muji Mus'ab ini. Ya, tidak ada yang paling wangi selain Mus'ab bin Umair. Ya, kalau dia lewat sebuah pasar maka wanginya itu ketinggalan. Ya, bahkan Al-Barra ibnu Azib. Ya, jadi dalam sirah Bapak Ibu, Mus'ab ini waktu setelah Bai'at Al-Aqabah, ya, yang pertama, nanti sebelum Nabi itu hijrah ke kota Madinah, ya, itu yang diutus lebih dulu untuk mengajarkan Quran kepada masyarakat Madinah itulah Mus'ab bin Umair. Ya.
tiba di kota Madinah, itu kata Al-Barra ibnu Adib, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Saya kok lihat pemuda ini gagahnya itu seakan-akan dia ini seorang pemuda penduduk surga. Ya, ini kan luar biasa ya. Berarti kita tahu Mus'ab bin Umair ini gagahnya itu luar biasa. Tapi ya apa Bapak Ibu? Ya, beliau ini memilih menjadi seorang Islam. Ya, walaupun kemudian dia menghadapi berbagai macam tantangan yang luar biasa. Dan ini karena cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Kita bisa lihat cintanya Mus'ab bin Umair kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat dia ini rela untuk menghadapi tantangan dan ujian yang luar biasa. Dari seorang pemuda yang terbiasa dengan kekayaan berubah jadi seorang pemuda miskin, ya. Walaupun semua finansial itu dihentikan, ya, walaupun ibunya itu kemudian mogok makan, ini tidak membuat Mus'ab bin Umair ini berhenti dari kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya, di saat pemuda zaman sekarang meninggalkan agamanya untuk mengejar dunianya, ya. Mus'ab bin Umair yang meninggalkan dunianya, ya, karena kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Mus'ab ini wafat di perang Uhud, ya. Itu luar biasa. Maka sahabat itu dulu kalau pada ingat Mus'ab itu, ya, Abdurrahman bin Auf itu kalau lagi mau buka puasa, lihat makanan begitu banyak, ya, itu mau makan tuh ingat Mus'ab tuh nangis. Kenapa? Mus'ab bin Umair, ya, fahuwa khairum min, dia tuh lebih baik dariku, ya. Kesolehan, ketaatan dia lebih baik dariku. Tapi ketika dia wafat, ya, hanya meninggalkan sebuah kain burdah yang kasar, ya, maka terus seakan-akan merasa semua kenikmatan ini tidak pantas untukku, hanya pantas kepada orang-orang seperti Mus'ab bin Umair. Masya Allah, ya. Orang-orang yang kemudian mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mereka ini rela untuk kemudian menghadapi tantangan apapun. Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ini beliau menggantikan posisinya Nabi ketika Nabi itu keluar dari rumahnya untuk hijrah, ya, untuk mengelabui Quraisy yang pada saat itu mencari Nabi untuk membunuh Nabi, ya. Mereka tuh rela untuk menggantikan tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di hati para sahabat-sahabatnya, ya. Kita kemudian membuka kitab-kitab sirah, kemudian kita bahas betapa cintanya mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin kita ini malu, Bapak Ibu. Ya, mungkin cintanya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta mereka, ya. Tidak menyentuh sedikit pun kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu semua musibah itu jadi ringan ketika kemudian mereka itu bisa melihat Nabi, ya, bisa tahu Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Maka saya mendoakan semoga kemudian hadir di dalam diri kita, ya, hadir di dalam hidup kita, ya, bagaimana kita menghidupkan baginda Nabi, bagaimana kemudian kita mencintai Nabi seperti cintanya para sahabat kepada Nabi. Bagaimana kemudian mereka ini mencintai Nabi melebihi kecintaannya kepada diri mereka sendiri, ya. Karena mencintai Nabi adalah bagian dari keimanan, ya. Mencintai Nabi adalah salah satu perkara yang membuat kita ini diampuni dosanya, ya. Membuat kita ini dilapangkan hidupnya, ya. Allah luaskan hati kita yang sedang sempit, ya. Maka marilah kita tumbuhkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita hidupkan lagi Nabi di tengah-tengah kehidupan kita, tidak secara fisiknya, tapi kita hidupkan beliau secara akhlaknya, kita perbanyak salawat. Semoga Allah mengumpulkan Bapak, Ibu, dan saya semuanya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di tempat yang terbaik di akhirat nanti. Saya kira berdasarkan jadwal yang sudah kemudian kita sepakati, sekarang waktunya kita tanya jawab. Ustadz Manar, tafadhal. Ini tidak sadar ternyata waktu sudah pukul 9:51 ya. Tafadhal Ustadz, saya kembalikan lagi ke antum untuk memandu ya tanya jawab kita pada pagi hari ini. Siap Ustaz. Tafadhal. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi. Mudah-mudahan kita pahami bersama. Oke, untuk melanjutkan sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan untuk pertanyaannya bisa langsung disampaikan melalui chat yang ada di Zoom. Siap. Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari saudara Aman. Pertanyaannya berikut: bolehkah kecintaan kepada Rasulullah SAW itu diluapkan dalam bentuk syair, pantun atau puisi-puisi indah? Seperti itu Ustaz. Sekali lagi, bolehkah kecintaan kepada Rasulullah itu diluapkan dalam bentuk syair, pantun atau puisi-puisi indah? Pertanyaan pertama. Baik. Dikumpulkan dulu atau langsung kita jawab? Boleh Ustaz langsung. Oh, langsung. Khair. Banyak ya para ulama yang kemudian mereka membuat bangsa Arab ini kan memang dulu itu adalah bangsa yang suka kemudian bersyair ya. Bahkan Abu Bakar itu termasuk juga banyak bersyair dulu. Ada satu pasar itu ya, kalau saya tidak salah ya, jadi banyak pasar di kota Makkah dulu ya. Ada pasar Dzul Majinah ya, itu pasar tempat orang-orang berkumpul untuk melantunkan syair-syair ya, seperti itu. Nah, kemudian membuat syair yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ulama yang dulu membuat syair yang kemudian memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama syair itu adalah syair yang kemudian tidak terlalu memenuhi adab ya, tidak ini. Silahkan. Yang penting tidak kemudian melanggar adab-adab yang kemudian diatur dalam Islam. Seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah telah dijawab. Soal nomor 2 Ustaz Afan, apakah cukup kecintaan kepada Rasulullah itu hanya dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya? Apakah cukup kecintaan kepada Rasulullah itu hanya dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya? Baik. Cukup kemudian kita mencintai Nabi, cara kemudian kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ini salah satu wujud mencintai Nabi. Ya, seseorang menghidupkan akhlaknya Nabi, dia telah kemudian menghidupkan sosok Nabi di dalam hidupnya. Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani qad ma'iya fil jannah. Ya, kita tambahkan dengan cara apa? Ya, kita menghidupkan lagi akhlak-akhlak Nabi di dalam kehidupan. Ya, wasiat-wasiatnya kita laksanakan. Ya, kita perbanyak salawat. Ya, sehingga kemudian ini semakin menyempurnakan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya topik kita pada hari ini melihat bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi, ya, menteladani akhlaknya. Dari akhlak, dari perkara yang kemudian jelas pahalanya di sisi Allah,
sampai perkara-perkara yang bersifat basyariahnya Nabi mereka laksanakan. Ya, Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah Ibnu Umar, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz Afwan, tadi disebutkan mencintai Rasulullah dengan sholawat. Berapa kali sebaik-baik kita baca sholawat per hari Ustaz? Allahu Akbar, dahsyat sekali ini pertanyaannya. Boleh saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir, boleh dijawab lewat chat. Bapak Ibu sudah salawat berapa kali hari ini kepada Nabi? Masya Allah. Saya ingin mengutip sebuah hadis ya. Ini tentang Ubay bin Ka'ab, Ustaz Manar ya. Dia itu datang kepada Nabi, kemudian dia laporan, ya Rasul, inni ukthiru salata alaik. Saya itu suka banyak baca salawat kepadamu ya Rasul. Ya, bukan karena dia ingin memamerkan amalannya, tapi dia tuh datang karena ada sesuatu yang mengganjal. Ya, nah ganjalan ini itu sama dengan pertanyaan kita hari dahsyat ya. Pertanyaannya ini mirip pertanyaannya Ubay bin Ka'ab kepada Rasul. Dia tanya, saya ini banyak baca salawat ya Rasul. Ya. Fakam aj'alaka min salati alaik. Berapa banyak sih salawat yang harus saya baca? Ya. Kemudian kata Nabi, masyita, terserah. Ya. Kemudian dia bilang, rub'aha, 1/4. Ya, jadi kalau dia berdoa itu 1/4 isinya salawat. Nabi bilang, masyita, fa'in zidda fahuwa khair. Terserah, tapi kalau kamu nambahin itu lebih baik. Idan nisfah ya Rasul. Setengahnya salawat. Kata Nabi, masyita fa'in zidda fahuwa khair. Terserah, tapi kalau mau ditambahkan itu lebih baik. Idan thuluthiyya ya Rasul, 2/3. Isi doaku itu semuanya salawat. Kata Nabi, masyita fa'in zidda fahuwa khair. Tapi kalau mau ditambahkan lebih baik. Walhasil dia bilang, idan aj'al laka min salati kullah. Kalau begitu semua doaku isinya itu sholawat. Jawab Nabi, idan tukfa hammak wa yukfar laka dhanbak. Kalau begitu ya Ubay, Allah hapuskan semua kegelisahanmu, Allah ampuni semua dosa-dosa. Ya. Sebanyak-banyaknya. Bacalah sebanyak-banyaknya, walaupun semua doa kita itu isinya salawat. Ini yang terjadi kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, walaupun kita itu dalam doa itu cuma baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai akhir doa. Ya, Allah ampuni dosanya, Allah angkat semua kegelisahannya. Makanya kan ulama itu amalannya itu paling banyak salawat. Mau dalam lagi keadaan darurat, mau dalam keadaan sempit, mau dikasih musibah itu salawat. Kenapa? Karena mereka tahu bisa kemudian mengangkat kesempitan dan kesedihan di dalam kehidupan seseorang. Jadi silahkan dibaca sebanyak-banyaknya, Ustaz, ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, walaupun ya mungkin kita ini ya ada yang salawatnya itu hanya ketika tasyahud saja. Sehari itu mungkin berapa kali Ustaz, ya. Sebanyak-banyaknya, Masya Allah, sebanyak-banyaknya. Semoga salawat ini bisa kemudian menentukan kita di dalam amalan kita seperti yang bertanya kepada Nabi. Ya Rasul, ibadah saya ini sedikit, ya. Tapi saya mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka silahkan dibaca sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita mampu, silahkan dibaca. Insya Allah kita punya banyak waktu, kita punya banyak kesempatan untuk kemudian banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kasiran jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian tadi yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh tadi. Alhamdulillah untuk sesi pertanyaan telah selesai dilaksanakan. Mungkin sedikit ada tambahan. Kita
Untuk sholawat tadi, alhamdulillah saya dapat ijazah dari guru saya, Alhamdulillah Gani Masyarakat Kasalim. Untuk sholawat setelah sholat isya itu ada sholawat Sajdatul Nukut. Bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah Allah mudahkan kita dalam cari rezekinya. Alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan bersama dengan lancar tanpa ada halangan, dan tibalah kepada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Namun sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Ustaz, syukur. Sehat terus, sehat terus. Sehat. 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 Semua. Saya pamit. Afwan, jazakallah khair, jazakallah khair, jazakallah. Terima kasih. Sehat Ustaz Ruslan, sehat. Sehat terus semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Apa?